Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Burdah, semoga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, yang akan kami bahas adalah tentang akhlak, yakni diambilkan dari kitab Al-Akhlaq lil Banin. Akhlak yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah akhlak, tata krama, adab pada saat kita berada di dalam rumah. Nah, ini perlu kita tahu sahabat. Gimana ini? Kalau lagi di rumah adabnya gimana? Ya, bagi kita seorang yang sudah dewasa, bagi anak-anak, bagi orang tua, atau bagi siapapun, karena ini umum, siapapun yang ada di dalam rumah, maka inilah adab yang diajarkan sama ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul manzil, adab, tata krama, akhlak atau etika ketika kita berada di dalam rumah. Yajibu 'alal walad ayyura'iyal adaba fi manzilihi. Wajib hukumnya bagi seorang anak, ya sebenarnya nggak juga anak ini, umum aja semuanya, orang tuanya, ya kakaknya, adiknya, itu siapapun, wajib atas seorang anak ayyura'iyal adaba fi manzilihi, memperhatikan kepada adabnya, akhlaknya fi manzilihi, ketika di dalam rumah. Ya. Jadi ketika kita ada di dalam rumah, jaga dah tuh, perhatiin dah tuh akhlak kita. Seperti apa? Bi ayyah tarima walidayhi. Gambaran pertama, kita memperhatikan adab di dalam rumah adalah menghormati kepada kedua orang tua. Ini wajib nih bagi seorang anak, kalau lagi di dalam rumah, wajib bagi dia untuk menghormati orang tuanya. Dihormati itu orang tuanya, wajib bagi seorang anak. Wa ikhwanahu wa akhwatihi, tidak hanya menghormati orang tuanya, tapi juga menghormati kepada saudaranya dan menghormati kepada saudarinya. Ini akhlak yang perlu dijaga ketika kita berada di dalam rumah. Hormati kedua orang tuamu, hormati saudaramu, dan hormati saudarimu. Dan juga wa kullaman fil manzil, dan juga setiap orang yang ada di dalam rumah. Di siapapun yang ada di dalam rumah, maka kita harus menghormati dia. Ini adalah bentuk akhlak adab kita ketika berada di dalam rumah. Kemudian akhlak selanjutnya yang ketika kita berada dalam rumah, wala ya'mala syai'an yugdibu ahadan minhum, tidak melakukan satu perbuatan yang membuat orang lain itu marah. Nah ini, kita kalau lagi di dalam rumah, jangan ngelakuin perbuatan yang buat orang marah. Nah, ini jangan. Itu namanya nggak ada adabnya itu kalau begitu. Kalau dia melakukan perbuatan yang bikin orang marah, maka jagalah adab kita dengan apa? Tidak membuat orang lain marah disebabkan perbuatan kita. Wala yu'anida akhahul kabir, dan juga tidak melawan kepada abang kita. Kita kan punya abang, ya, kita punya empok, atau kita punya kakak, kalau kita bilang, maka kita wala yu'anid, jangan apa itu ngelawan.
Itu salah satu adab dalam rumah. Punya abang, punya kakak, jangan kita lawan. Apa yang menjadi perintahnya ya kita taati, kita jangan lawan. Itu adalah bentuk adab, tidak melawan kepada abang kita, kakak kita. Wala yukhasima akhahu shaghir. Adab yang selanjutnya, kita tidak bermusuhan kepada saudara yang kecil. Ini adik kita maksudnya. Kita punya adik nih, banyak. Nah, adik jangan dimusuh-musuhin. Ya, karena itu sebagai bentuk adab ketika kita ada di dalam rumah. Yang abang kita jangan dilawan, adik kita jangan dimusuhin. Wala yudhiyal khadim, dan tidak menyakiti kepada pelayan. Misal kita di rumah ada yang bantu-bantu, ya ada yang bantuin nyuci, ada yang bantuin ngepel, ada yang bantuin nyetrika, atau bantu dalam hal apapun kegiatan yang ada dalam rumah. Maka adabnya adalah wala yu'dhi, jangan disakitin tuh orang yang ngebantu kita di dalam rumah. Jangan sampai disakiti. Baik menyakiti dalam bentuk fisik atau dalam bentuk yang lainnya. Kemudian wa idza la'iba binidhamin, apabila bermain di dalam rumah maka bermainlah dengan disiplin. Bermain dengan disiplin ini seperti apa? Bi ghairi siyahin wala harakatin la taliku bihi, tanpa harus berteriak dan juga bergerak, berbanyak gerak ya yang tidak pantas. Nah, begitu. Adab yang selanjutnya, kalau kita lagi ada di dalam rumah, kalau mau bermain di dalam rumah, tetap jaga kedisiplinan. Dengan apa? Mainnya jangan dengan teriak. Mainnya nggak usah pakai teriak. Dan juga mainnya nggak usah pakai bergerakan yang tidak pantas untuk dilihat, yang tidak pantas untuk dia lakukan. Itu bentuk adab kita. Kemudian la siyama idza kana ahadun fil baiti naiman au maridhan. Lebih-lebih apabila ada orang yang tidur di rumah atau ada orang yang lagi sakit. Nah, udah kalau main jangan pakai teriak. Udah tahu ada yang sakit. Apalagi sakit gigi itu sahabat. Waduh. Bisa emosi itu dia. Bisa emosi. Lagi sakit gigi, ada orang yang berisik teriak-teriak, waduh, bisa emosi rasanya. Maka tadi adab yang diajarin, kita kalau lagi main jaga kedisiplinan dengan tidak berteriak atau bergerak yang tidak layak, yang tidak pantas. Apalagi kalau di dalam rumah kita ada yang sakit. Nah, jangan dilakuin tuh kayak begitu, karena kita ngejaga adab di dalam rumah. Atau ada yang lagi tidur, ya ada yang lagi tidur, itu jangan teriak-teriak atau melakukan perbuatan yang tidak pantas atau tidak layak. Kemudian adab yang harus kita lakukan ketika berada di dalam rumah, wa ayyuhafidha ala adawatil manzil, menjaga kepada barang-barang yang ada di dalam rumah. Jadi barang-barang yang ada di rumah itu kita jaga, ya. Punya TV kita jaga. Jangan karena kesel sama sinetron kita lempar tuh TV pakai batu misalnya. Alah, ini jangan. Itu bukan adab itu namanya. Ya. Atau kita punya barang, punya lemari, kita rusak-rusakin tuh lemari. Nah, itu namanya nggak adab ya. Tidak menjaga kepada perabot-perabot yang ada di dalam rumah. Maka adabnya jagalah perabotmu yang ada di dalam rumah. Fala yaksirul awani, tidak memecah kepada wadah. Nah, ini kalau ngambek ya jangan pakai banting gelas itu, jangan pakai banting piring, banci dibanting-bantingin, piring dipecah-pecahin, gelas dihancur-hancurin. Nah, ini jangan begitu. Nggak ada adabnya kata ulama dalam kitab ini. Nggak ada adabnya. Jangan dipecahin itu segala macam wadah-wadah. Wala yughayyirul abwab, dan juga tidak merubah kepada pintu. Nah, pintu ini jangan kita rubah-rubah atau apa. Ya udah begitu. Nah, kita rubah begini, begitu. Dengan bentuk yang lebih buruk dalam artian merusak kepada pintunya. Wala yufsidul ashjar, dan juga tidak merusak kepada pepohonan. Ya. Kita di rumah sebenarnya banyak pohon ya.
banyak tumbuh-tumbuhan. Maka salah satu adabnya apa? Jaga itu pohon. Maka yang tidak beradab dia rusak tuh pohon, dihancur-hancurin, ya, dimati-matiin sama dia, dicabut-cabutin. Nah itu orang yang nggak beradab, tidak menjaga kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam rumahnya. Nah sekarang wa idza kana indahu hirrun aw dajajun yuqaddimu lahu at-ta'ama wasyaraba. Nah ini kalau kita punya peliharaan, kita punya kucing, kita punya ayam, ya, atau apa lagi, kita punya burung tuh di rumah yang kita pelihara, kita punya sapi semisal, kita punya kambing, kita punya kuda, kita punya kelinci, lah pokoknya di rumah apa kebun binatang. Seandainya kita punya tuh kayak begitu tuh, binatang-binatang peliharaan, maka adabnya bagaimana kalau kita punya binatang peliharaan? Yuqaddimu lahu at-ta'ama wasyarab. Maka dahulukanlah untuk binatang peliharaan kita, dahulukanlah makan dan minumnya. Ya itu adab namanya. Kalau kita punya hewan peliharaan, kita duluin dulu. Sebelum kita makan dia harus sudah makan, sebelum kita minum dia harus minum. Begitu. Ya pagi-pagi nih kita jangan ngopi dulu, isi dulu itu burung kita, ayam kita kasih dulu itu makan. Sebelum kita makan nasi uduk. Kalau makan nasi uduk, kalau makan ketoprak ya ketoprak. Jangan makan ketoprak dulu, pikirin tuh ayamnya yang kita punya, kasih makan dulu. Wala yu'dhihi, dan tidak menyakiti kepada hewan peliharaan yang ada di rumah atau yang kita punya. Ya, kita punya hewan peliharaan, maka jangan disakitin tuh hewan. Burungnya, ayamnya, kambingnya, sapinya jangan pernah disakiti, karena itu sebagai bentuk adab kita ketika berada di dalam rumah. Itulah macam-macam adab ketika kita berada di dalam rumah, dari mulai menghormati kepada orang tua, saudara, saudari, siapapun orang dalam rumah, dan terus berbagai adab, dan sampai kepada pembahasan kepada hewan peliharaan yang kita miliki di dalam rumah. Semoga kajian ini penuh manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.